Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng kita Saputri di obrolan sepada. Seperti biasa, kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang mungkin ya sering kita lihat, tapi belum tentu kita benar-benar tahu cerita di baliknya. Kalau dengar kata relawan, apa sih yang langsung kepikiran? Bantu korban bencana kah? Donor darah? Atau mungkin pakai rompi merah yang harus turun ke lapangan. Padahal jadi relawan itu nggak sesimpel datang terus bantu. Tentunya ada proses belajar, ada latihan, bahkan kadang harus siap dulu untuk menghadapi situasi yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang menarik sekarang makin banyak juga anak muda yang memilih untuk menghabiskan waktunya bukan cuma untuk nongkrong atau scrolling media sosial ya teman Pro 2, tapi juga ikut bergerak untuk kemanusiaan. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin mereka mau terjun untuk jadi relawan? Serunya di mana? Terus beratnya seperti apa? Dan kenapa anak muda punya peran penting dalam aksi kemanusiaan? Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama dua orang yang sudah merasakan pengalaman itu. Dan di studio sudah hadir ada Andika dan juga Ari, relawan PMI dari Kabupaten Buleleng. Halo, selamat pagi Kak Andika, Kak Ari. Selamat pagi Kak. Pagi, Kak. Apa kabar hari ini? Astongkara baik. Baik ya. Oke, boleh cerita dulu dong ya sebagai awal mula Kak Andika dan Kak Ari bisa gabung di PMI itu gimana sih? Oke, dari saya dulu waktu SMP saya ikut ekstrakurikuler PMR. Itu ada naungan dari PMI, itu bawahan dari PMI, itu ada PMR, PMM Madya. Ya. Nah, itu sekitar tahun 2018. Masih ya lumayan jauh lah. Setelah itu tamat dari SMP, saya ikut di SMK, itu kebetulan masih di Tabanan. Ikut juga terjun di PMR Wira, itu di sekitar tahun 2022 kalau salah, sekitar tahun segitu. Nah, selama 3 tahun itu juga saya juga berkecimpung di lingkup sekolah saja sementara, karena memang di Tabanan itu masih belum terlalu aktif untuk PMI-nya. Nah, kemarin di tahun 2024 saya kuliah di Institut Penuturan Singaraja. Dan kebetulan di sana ada UKM KSR PMI. Nah, kebetulan kita tumben di Buleleng itu saya tahu ternyata ada diklat gitu ternyata. Nah, di sana saya ikut di PMI Kabupaten Buleleng tahun 2024. Nah, setelah itu saya terjunlah beberapa kegiatan di kegiatan masyarakat. Oke. Sampai sekarang. Lumayan jauh perjalanannya ya. Iya, betul. Kalau Kak Ari gimana? Nah, kalau untuk saya tuh terjunnya dari SMA, itu berawal dari PMR juga. Nah, pas SMA itu nggak sengaja ikut PMR gitu, karena diajakin sama teman biar ada ekstra gitu. Terus nggak sengaja kepilih buat ikut seleksi yang jadi satuan inti di tingkat SMA. Terus berlanjut, oh ternyata gini jadi relawan. Kayak langsung rasa kemanusiaan itu keluar, kayak ada bencana atau pelayanan apa tuh ingin ikut terjun gitu.
sampai sekarang di kuliah ikut menempuh di KSR di Panji Sakti. Oke, berarti kalau Kak Ari ini kan karena diajakin temen gitu kan. Kalau Kak Andika gimana nih? Apa motivasinya bisa pengen ikutan menjadi relawan PMI? Sebenarnya sama juga sebenarnya sama Ari. Dulu waktu SMP, saya masih bingung sebenarnya kan ada beberapa ekstrakurikuler. Sebenarnya ada beberapa tapi namun saya masih bingung mau ngambil apa. Sedangkan kalian saya juga belum ada seperti itu. Oke. Makanya sempat ada teman kakak tingkat diajak lah, ayo join PMR. Nanti kan cuma palingan main game, dapat materi, materi kayak gitu aja. Akhirnya ikut juga sana dan ternyata memang rasa kemanusiaan itu memang keluar. Saya sempat di awal sih masih ngerasa oh, perasaan kok saya sendiri cowoknya gitu kan. Memang karena PMR itu sedikit biasanya cowoknya kebanyakan ceweknya gitu. Namun lama laun saya merasa itu ya udah jadi jati diri saya gitu. Saya ikutlah dari SMP lanjut lagi ke SMK, terus di kuliah juga ngerasa oh saya sudah dari dulu jadi PMR ikut kemanusiaan, ikut lagi lah di PMI seperti itu. Jadi ketagihan. Iya betul, jadi ketagihan. Gara-gara diajakin temen gitu ya. Tapi bayangan kalian tentang PMI seperti apa sih dulu? Apakah sama ekspektasinya sama sekarang? Saya kebetulan dari Tabanan itu memang ekspektasinya agak berbeda ya dibilangnya. Karena dari Tabanan dulu waktu SMP memang saya ngerasa itu PMI itu agak gimana bilangnya, masih di lingkup-lingkup kecil aja, nggak sampai keluar ke masyarakat. Ternyata waktu di Buleleng itu ikut di KSR, ternyata terjun bareng-bareng kita di bencana, donor darah, kemanusiaan, pertolongan pertama seperti itu. Makanya saya ngerasa oh, ternyata inilah PMI gitu. Oke, kalau Kak Ari gimana? Untuk saya terkait PMI-nya gimana tuh? Pertama merasakan PMI itu tak kira kayak oh ini organisasinya cuma berkecimpung di bidang kemanusiaan seperti kayak pelayanan ambulan sama pertolongan pertama cuma segitu aja. Tapi ternyata lambat laun ternyata mencakup banyak bidang seperti kayak kebencanaan gitu. Ternyata luas Ya. gitu Iya, ya, betul. banyak hal yang bisa dilakukan selama menjadi relawan PMI. Nah, selama jadi relawan, pengalaman pertama yang paling gak bisa dilupain apa? Kalau pengalaman pertama ya yang paling tidak bisa dilupakan itu diklatnya. Diklat. Diklat, iya Oke. betul. Karena sebagai seorang relawan, sebagai seorang caser pasti ada diklat, ada pendidikan dan pelatihannya terlebih dahulu. Itu bagian dasarnya lah terlebih dahulu, kita ilmu-ilmunya harus dapat di sana. Nah di sana kita di diklat ini kita ditempa selama 7 hari gitu. Oke. Ya itu hal yang paling terngiang lah di pikiran sampai sekarang. Bagaimana kita bersama beberapa unit, bersama beberapa ya anggapnya sudah sebagai keluarga lah. Kita makan bersama segala macam, nyanyi bersama, materi bareng, pertolongan pertama, simulasi bersama juga seperti itu dari saya. Oke, kalau pengalamannya Kak Ari? Kalau pengalaman dari saya sama seperti Andika dari diklat. Ya saya diklatnya 2 kali dari SMA. Pertama kali diklat itu merasakan pendidikannya selama 3 hari. Terus 3 hari bersama teman yang masih belum kita kenal dan kita nyanyi bareng, makan bareng juga seperti itu. Dan kemudian saat KSR tuh kebetulan saya satu angkatan sama Andika. Tuh kami 7 hari, selama 7 hari itu kami belum mengenal satu sama lain. Dan setelah dari itu oh seperti keluarga jadinya, sangat-sangat dekat. Wah,
ternyata seru gitu ya setelah menjadi relawan. Nah, mungkin banyak anak muda juga yang sebenarnya pengen jadi relawan tapi ngerasa minder karena belum punya kemampuan medis seperti itu. Sebenarnya harus jago dulu atau mungkin justru nanti diajarin setelah menjadi relawan? Kalau menurut saya ya, seorang relawan itu bukan berarti kita cuma diam aja gitu kan. Oke. Relawan itu ada niat lebih dahulu. Niat ya sekecil apapun kegiatan kita, niat kita pasti sudah anggap sebagai relawan. Bukan berarti cuma harus berpatokan sebagai sebuah materi ataupun pelatihan. Hal-hal kecil aja kita sudah bisa membantu seseorang itu sudah menganggapnya sudah sebagai relawan. Terkhusus di PMI itu memang sebagai dasarnya pasti ada pelatihan pertolongan pertama ataupun segala macam tentang kesehatan. Nah, dari itu kita bisa menjadi seorang relawan PMI yang sebenarnya seperti itu. Oke, berarti kalau menurut kalian ya nilai atau pelajaran terbesar yang didapat setelah jadi relawan itu apa? Yang nilai yang terbesar ya yang paling pasti itu paling kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Nah, menurut seperti di Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab itu masuk di PMI. Karena kita di PMI itu lingkupnya pasti menolong sesama manusia. Seperti pada kecelakaan, pelayanan ambulan, donor darah itu pasti mencakup ke nilai kemanusiaan. Oke, Kak Ari mungkin ada yang mau ditambahkan? Untuk saya di PMI itu tidak memandang status atau gender juga. Kita semua sama keluarga gitu. Nggak memandang status ini rendah atau tinggi gitu. Semua sama. Oke, wah ternyata menjadi relawan itu ya teman Pro 2 bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang memang mau peduli dan bergerak ketika orang lain membutuhkan bantuan. Masih banyak cerita dari Kak Ari dan juga Kak Andika setelah yang satu ini pastinya. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepada hari ini. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri. Jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi.
Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Pernahkah kamu merasa tisu terbuang begitu saja? Tahukah kamu, produksi tisu berdampak pada penebangan pohon dan penggunaan air yang banyak? Tapi tenang, ada cara mudah. Pertama, gunakan tisu secukupnya, cukup 1 lembar saja. Di rumah, ganti dengan lap kain atau handuk untuk lebih ramah lingkungan. Jika terpaksa pakai tisu, pilih yang terbuat dari bahan daur ulang. Dengan langkah kecil ini, kita ikut menjaga kelestarian alam. Bumi jadi lebih sehat, kita pun ikut senang. Yuk, mulai bijak gunakan tisu demi bumi kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Mendengarkan obrolan pada hari ini. Kalau tadi kita sudah tahu ya seperti apa awal perjalanan dari Kak Andika dan juga Kak Ari menjadi seorang relawan. Aku juga pengen cari tahu nih seperti apa sih kira-kira tantangannya di lapangan gitu kan. Suka dukanya seperti apa. Sampai kenapa anak muda itu punya peran penting dalam aksi kemanusiaan. Nah, selama turun ke lapangan, tantangan paling berat yang pernah Kak Ari dan juga Kak Andika hadapi apa nih kira-kira? Kalau dari saya itu tantangannya ya pasti harus siap dalam keadaan apapun itu. Oke. Nah, biasanya kalau tantangan biasanya di tanggap bencana itu harus siap kita terjun di bencana kayak banjir segala macam dengan risiko yang memang rawan kita hadapi. Dan juga kita di relawan itu pasti harus siap dengan emosi dan mental tentunya, karena kita patokan berpacu dengan waktu dan juga dengan kondisi korban. Karena kita apalagi dengan mental kita yang misalnya kurang, dengan melihat korban saja mungkin nanti nangis-nangis kan agak kurang nanti kan, karena itulah tantangan terbesar kami di relawan jika terjun ke lapangan. Seperti yang kemarin di Banjar itu ya harus kuat untuk mengawasi korban. Korban banjir itu harus kuat, kita menahan bau segala macam. Ikut terjun, mabuk di laut lah segala macam, ikut dibut gitu. Seperti itu dari saya. Oke, Kak Ari ada tantangannya nggak? Kalau dari saya kayak Andika tadi, tantangannya itu ada di mental dan emosi. Sebagai relawan itu kita harus mampu mengontrol emosi kita saat terjun di lapangan. Karena di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di lapangan itu terkadang sangat-sangat ricuh. Banyak warga yang ingin tahu terjadi apa di sini dan pengen ikut mencari juga, dengan resiko tinggi terkena entah itu banjir ataupun longsor. Oke. Iya, betul. Dengan tantangan yang seperti itu berarti kalian pernah nggak ngerasa lelah dan pengen berhenti aja deh jadi relawan? Untuk saat ini memang nggak ada rasa Nggak gitu ada, ya, karena oke. kita memang udah terbiasa seperti itu kan. Jadinya kita ngerasa ya ya berlalu aja seperti itu. Anggapan sekarang terjadi ya 5 menit nah sudah hilang gitu, karena kita anggapnya ya memang sering terjadi seperti itu, karena dari masyarakat memang seperti itu. Kemarin waktu futsal kita gimana nih PMI nggak ada persiapan segala macam lah. Makanya saya santai, sabar gitu. Kami sedang menelpon ambulans segala macam gitu. Artinya kita harus bisa menjaga emosi dan perasaan kita seperti itu. Oke, mentalnya juga harus dijaga. Iya, berarti. harus mentalnya harus dijaga, harus kuat lah. Oke, berarti ada momen juga dong yang bikin kalian ngerasa, wah untung aku jadi relawan nih. Oh, pastinya ada momen-momennya itu, karena saya dari diri sendiri itu ngerasa memang relawan itu sangat dibutuhkan di masyarakat, apalagi dalam segi kemanusiaan gitu. Momen-momen yang paling berharga itu penting bagi saya rasa sendiri, karena ada beberapa momen itu memang seperti ternyata relawan ini sangat diperlukan seperti itu. Berarti ada nggak sih mungkin kalau kalian melihat gitu kan anak muda di kampus mungkin atau di sekitar lingkungan yang peduli
atau mungkin sebenarnya mereka masih peduli nggak sih sama kemanusiaan gitu? Ya, ada di kampus, di lingkup kampus, seperti saya, ada beberapa teman-teman, misalnya saya ikut jaga, ada teman-teman yang masih ya mengerti lah tentang kesehatan, namun mereka masih ragu gimana caranya ikut atau segala macam, karena memang kalau memang join PMI itu dari teman-teman itu pemikirannya masih di diklat itu, karena mindset mereka tentang diklat itu memang agak keras katanya. Namun saat ini sekedar informasi dari rekan-rekan yang mendengarkan, ya karena kita di PMI karena ada kurikulum baru, bukan ada diklat sekarang, namanya Platdas, pelatihan dasar dari PMI itu udah dibatasin untuk jamnya, dan juga untuk pelatihannya sudah sekarang diistimewakan, nggak seperti dahulu di bentak nggak semacam, nggak ada. Kita sudah lebih tertuju ke materi bukan ke mental untuk sekarang. Makanya dari teman-teman, dari yang saya pengalaman itu, ayo join PMI, ayo join KSR. Oh enggak, karena diklatnya keras gitu. Karena itu dari teman-teman agak ragu untuk join ke PMI, tapi mereka sudah menguasai ilmu-ilmu tentang kesehatan, kepala merahan maupun ke kemanusiaan, itu pertolongan pertama. Tapi udah takut duluan Iya, nih takut mau duluan join. karena diklatnya gitu. Karena syarat join ke KSR ataupun ke PMI itu ya di diklat gitu. Tapi namun sekarang kan udah berbeda. Oke, udah nggak seperti dulu Iya, gitu betul, ya. nggak seperti dahulu. Berarti ini untuk yang pengen gabung, mungkin teman Prodo yang lagi dengerin atau lagi nonton kita di live YouTube, kira-kira pengen gabung PMI, langkah apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus langsung ke PMI atau gimana? Kita di PMI itu memang ada beberapa lingkupnya. Kalau memang dari teman-teman generasi muda di SD lah, di paling bawah itu ada PMR Mula. Oke. Kalau naik lagi tingkatnya di SMP itu ada PMR Madya. Naik lagi tingkatnya ke SMA, SMK, MA itu ada PMR Wira. Nah, nanti kalau teman-teman ada di lingkup kuliah ataupun di lingkup sedang berkuliah, itu di setiap kampus itu ada beberapa yang ada kegiatan unit kegiatan mahasiswanya. Seperti ekstra juga namanya UKM, itu ada KSR PMI, Korps Sukarelanya. Itu ada nanti juga di sana, terjun juga di PMI. Nah, juga rekan-rekan yang memang sudah maaf sudah lanjut usia, sekitar umur 30-an, 35 ke atas, itu ada nanti namanya TSR, tenaga sukarela, seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan teman Pro 2 yang masuk ya di WhatsApp di 0811399154. Selamat pagi Kak Ari dan juga Kak Andika. Kalau misalnya ada relawan yang datang cuman demi konten media sosial, apakah itu mengganggu atau mungkin justru tetap dianggap sebagai bentuk kepedulian? Oke, menurut saya itu memang dibilang mengganggu juga tidak sebenarnya, tapi namun ya juga sebagai ya ada batasannya lah gitu, karena sebagai konten itu kebetulan kita kan mengutamakan itu privasi pasien ataupun korban. Namun itu juga sebagai hal plus kita juga, karena sebagai apa ya, mendokumentasikan, mempublikasikan, kalian mempromosikan kita dari konten-konten tersebut. Oh ternyata gini sih kegiatan-kegiatan relawan di PMI, ternyata gini loh cara kita menangani korban, seperti itu. Namun pasti ada batasannya, tapi itu juga menjadi hal plus kita di relawan, karena itu sebagai masyarakat pasti udah tahu nih, oh ternyata gini kegiatan kita di PMI, seperti itu. Ari mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin tambahnya terkait yang relawan yang ingin hanya sekedar ngonten. Untuk itu kami nggak mempermasalahkan. Jika dari relawan tersebut tahu di mana situasi dan kondisi. Misalnya saat terjadi bencana banjir ataupun tanah longsor, kita ke sana nggak datang ke sana buat konten aja. Kita cari tahu apa terjadi di sana, jumlah korban ada berapa. Nggak selalu datang ke tempat bencana ataupun pelayanan ambulan itu dibuatkan konten gitu. Boleh sih konten, tapi lihat situasi dan kondisinya saja. Iya, jangan sampai pada orang lagi riuh dia Iya. malah konten. Iya. Nanti Oke. salah juga. Yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan dari Kak Andika dulu. Dari saya ya pesan untuk
generasi muda saat ini, kita khususnya generasi Z ataupun yang sekarang udah mulai generasi Alpha, Ya. itu teknologi itu memang sangat berarti bagi kita. Namun dengan hal kecil kita bisa berbuat baik dengan teknologi itu dengan menyebar informasi tentang kesiapsiagaan bencana maupun segalanya. Untuk relawan, yaitu bukan hanya sekedar pahlawan. Kita tidak hanya menunggu, tapi kita bergerak dengan hal kecil apapun untuk membantu orang yang membutuhkan. Kita tidak bisa menyumbang harta, namun kita bisa menyumbang tenaga, pikiran, dan kepedulian kita sesama manusia. Bersama PMI kita bergerak demi kemanusiaan. Oke, luar biasa. Dari Kak Ari. Untuk relawan ataupun yang ingin bergabung menjadi relawan, silakan bergabung. Jangan lihat kami di saat pelatihan ataupun diklat, tapi lihat kami di luar pelatihan tersebut. Karena kami di diklat dan di luar diklat itu sangat berbeda. Dan untuk generasi muda, terkait konten ataupun teknologi media sosial, lebih bijaklah menggunakan teknologi tersebut, karena teknologi tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Oke. Jadi teman Pro 2, nggak kerasa ya sudah hampir 30 menit dan hari ini kita belajar kalau jadi relawan ternyata bukan soal siapa yang paling kuat, paling pintar, paling berani, tapi soal keberanian untuk lebih peduli lagi ya, untuk mau belajar dan siap hadir ketika orang lain membutuhkan bantuan. Semoga cerita dari Kak Andika dan juga Kak Ari hari ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu. Terima kasih banyak Kak Andika, Kak Ari untuk waktunya hari ini ya, dan terima kasih juga untuk kamu teman Pro 2. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.